Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kali ini, cerita menukik pada sosok si penculik jenazah. Seperti apa dan siapa dia? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Di sudut lain, terdapat ruangan cekung pada dinding menyerupai lemari tanpa pintu. Dalam lemari ini, kelihatan tergantung pakaian yang kebanyakan berwarna biru. Ternyata, ruangan batu itu tidak ada bedanya dengan sebuah kamar tidur. Ada asap tipis keluar dari sudut kanan yang menebar bau harum semerbak. Pengemis tadi melangkah masuk. Dari dalam lemari batu, diturunkannya sehelai jubah panjang berwarna biru. Dengan jubah ini, dia menutupi sekujur tubuhnya mulai dari kepala sampai kaki. Pada bagian kepala, jubah terdapat 2 buah lubang. Rupanya, lubang-lubang ini dibuat sedemikian rupa agar si pemakai jubah dapat melihat keluar. Setelah mengenakan jubah biru, pengemis tadi melangkah keluar kamar. Tanpa menutup kembali pintu batu, dia menuju telaga di hadapan pintu yang terbuka. Dari sebuah celah, dia mengeluarkan beberapa potong kayu warna-warni, lalu dedaunan seperti ramuan obat. Terakhir, dia mengambil pula sebuah cawan batu berisi minyak yang sangat harum. Tanpa meninggalkan jubah ataupun pakaian pengemisnya, orang ini masuk ke dalam telaga. Tampaknya dia hendak mandi. Berlangir mungkin, sampai matahari di luar hutan menjadi redup dan ambang sore siap memasuki malam, si pengemis masih belum keluar dari air telaga. Tak lama kemudian terdengar suara nyanyian. Suara nyanyian ini begitu perlahan dan halus sehingga sulit ditangkap kata-kata yang dilafazkannya. Namun jelas suara itu adalah suara perempuan. Tempat itu semakin gelap. Tiba-tiba si pengemis keluar dari dalam air. Tubuhnya masih tertutup jubah rapat. Kini tubuh itu mengeluarkan bau yang sangat harum. Sekeluarnya dari dalam telaga, pengemis tadi tidak segera menuju ke ruangan batu, tapi dari sebuah tempat di ujung barat telaga, dia mengeluarkan hampir 2 lusin potongan bambu yang ternyata adalah obor. Ketika obor itu dinyalakannya dan dipasang sekeliling telaga, keadaan di tempat itu menjadi terang, tetapi seperti dikukung oleh kesunyian yang menegakkan bulu roma. Sesaat, pengemis berjubah menatap ke arah batu di atas telaga di mana masih terbaring jenazah Wirani. Kemudian, agak tergegas dia melangkah menuju pintu batu. Membukanya, masuk ke dalam ruangan batu dan menutupnya. Lapat-lapat kemudian kembali terdengar suara nyanyian itu. Terdengar tak putus-putusnya. Tepat ketika malam sampai pada pertengahan, suara nyanyian itu lenyap dengan tiba-tiba. Sesaat kemudian, pintu batu tampak bergeser ke samping. Krek! Di ambang pintu batu itu kini tampak berdiri sesosok tubuh. Orang ini tidak berpakaian pengemis ataupun berjubah, tetapi mengenakan pakaian biru yang terbuat dari bahan sangat tipis. Dan ternyata dia adalah seorang dara berparas sangat cantik berkulit putih mulus. Demikian tipisnya pakaian biru yang dikenakannya hingga nyala obor di sekeliling telaga membuat pakaian itu menjadi tembus pandang dan auratnya yang ramping bagus kelihatan membayang jelas.
Dengan langkah ringan dan wajah berseri-seri, Dara jelita ini melangkah ke tepi telaga. Ada sebuah benda di tangan kanannya yang berkilauan tertimpa api obor. Benda ini ternyata adalah sebilah pisau besar yang sangat tajam matanya dan runcing ujungnya. Waktu sampai di tepi telaga, sang Dara hentikan langkah. Dia mendongak ke atas, pejamkan kedua matanya. Mulutnya kelihatan bergerak-gerak seperti tengah melapaskan sesuatu. Mantra. Saat kemudian, kepala itu diturunkan perlahan-lahan. Sepasang mata dibuka kembali dan kini memandang tepat-tepat tak berkedip ke arah jenazah di atas batu hitam. Satu suitan nyaring seperti menembus langit di atas rimba belantara gelap itu. Bersamaan dengan itu, sosok tubuh berpakaian biru itu melesat ke tengah telaga, mendarat tepat di atas batu besar. Penguasa hari tua. Sang Dara baju biru tiba-tiba berteriak. Di pertengahan malam dingin ini, aku kembali datang. Obat penawar usia sudah tersedia. Tiba saatnya untuk melakukan hajat. Dara jelita angkat tinggi-tinggi pisau di tangan kanannya ke atas. Beberapa kali senjata ini dibolang-balikannya dalam gerakan menusuk, membabat, membacok, ataupun menikam. Setiap sambaran pisau mengeluarkan suara besiuran disertai kilauan akibat pantulan nyala obor sekeliling telaga. Sesaat kemudian, gerakan-gerakan itu berubah menjadi lamban. Lalu perlahan pisau besar diletakkan di atas batu tepat di kepala jenazah. Sang Dara sesaat pejamkan mata, kembali mulutnya bergerak-gerak. Lalu kelihatan jari-jari tangannya bergerak ke tubuh jenazah. Sambil membuka kedua mata, dia mulai membuka tali kain putih pengikat jenazah di bagian perut. Napasnya memburu dan panas. Dadanya turun naik, tanda dia tengah diselubungi satu gejolak yang dahsyat. Selesai membuka tali pengikat di bagian perut, kini jari-jari tangannya pindah ke atas siap untuk membuka tali pengikat di atas kepala. Ketika kain kafan dibuka bagian kepala jenazah, tersingkap lebar, dua manusia sama-sama tersentak kaget. Hah? Sang Dara hampir tersurut beberapa langkah, hampir jatuh ke dalam telaga. Keparat, siapa kau? Setan alas, kau sendiri siapa? Dua bentakan menggeletek di malam buta. Sosok jenazah di atas batu besar di tengah telaga tiba-tiba berdiri tegak. Brep. Kain kafan putih yang membungkusnya robek-robek, mulai dari ujung kaki sampai kepala. Mengerikan. Apakah jasad Wilani yang sudah jadi mayat itu kini hidup kembali? Tapi sosok tubuh yang kemudian tampak tegak di atas batu besar itu bukanlah sosok tubuh Wilani, melainkan sosok tubuh seorang pemuda berambut gondrong. Dia mengenakan pakaian putih dengan baju tersingkap hingga dadanya yang telanjang kelihatan tegap penuh otot. Di dada kanan ada guratan biru kehitaman susunan 3 angka yakni 212. Di pinggang kirinya tersisip sebuah senjata berupa kapak permata 2 yang berkilau-kilau tertimpa cahaya obor. Pemuda di atas batu, pendekar kapak maut naga geni 212, menyeringai tapi penuh waspada. Jadi kau rupanya, desisnya. Tidak disangka, gadis secantikmu ternyata penculik hutan roban yang ganas itu. Bukankah kau gadis yang kutemui di kedai di Tanjung Karangwelang? Gadis berbaju biru tipis tak menjawab. Sepasang matanya tampak seperti dikobari api, memandang tak berkedip pada Wiro Sableng. Wajahnya yang membersihkan hawa ganas itu justru membuatnya tambah cantik di mata pendekar kita. Diam-diam dia ingat bau harum yang pernah tercium olehnya beberapa waktu yang lalu. Bau yang sama kini berada di sekelilingnya, bersumber pada tubuh yang bagus mulus itu. Kau juga orang yang merampas surat yang kuterima dari Empu Tembikar. Pasti, kata Wiro Sableng. Lalu ia geleng-gelengkan kepala. Kalau tidak turun tangan dan melihat dengan mata kepala sendiri, sulit dipercaya.
Kau yang begini cantik, ternyata seorang manusia iblis. 7 mayat gadis sudah kau lahap jadi korban. Aku hampir jadi korban yang ke-8, tapi Wiro tertawa bergelap. Kau tentu tidak doyan jantung dan hati lelaki jelek seperti kau ini. Hari ini kedokmu terbuka, riwayatmu tamat sudah. Entah mengapa Sang Dara masih tak membuka mulut. Mungkin masih terkesiap oleh rasa tak percaya atas apa yang terjadi dan disaksikannya saat itu. Apa yang terjadi selanjutnya dengan Dara baju biru dengan Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Nanggegeni 212? Kalau tidak turun tangan dan melihat dengan mata kepala sendiri, sulit dipercaya. Kau yang begini cantik, ternyata seorang manusia iblis. 7 mayat gadis sudah kau lahap jadi korban. Aku hampir jadi korban yang ke-8, tapi Wiro tertawa bergelap. Kau tentu tidak doyan jantung dan hati lelaki jelek sepertiku ini. Hari ini kedokmu terbuka, riwayatmu tamat sudah. Entah mengapa Sang Dara masih tak membuka mulut. Mungkin masih terkesiap oleh rasa tak percaya atas apa yang terjadi dan disaksikannya saat itu. Pemuda keparat, penipu. Tiba-tiba meluncur ucapan itu dari mulut Sang Dara. Menipu jauh lebih baik daripada pembongkar jenazah, tukas Wiro Sableng. Lagi pula, kalau tidak menyamar jadi mayat, bagaimana mungkin aku bisa menjebakmu seperti ini? Selanjutnya, kau tak perlu menyamar lagi. Kau benar-benar akan jadi mayat, desis gadis berbaju biru. Sebelum mampus, katakan siapa namamu? Wiro tersenyum. Namaku jelek, tak pantas beritahu pada gadis secantikmu. Hanya saja, orang-orang tolol di luar sana menyebutku pendekar kapak maut Nanggegeni 212. Aku sudah menyangka, jadi kau adalah murid nenek keparat Sinto Gendeng dari Gunung Gede itu. Kau tahu juga asal-usul guruku? Ujar Wiro meski diam-diam merasa heran. Tahukah kau bahwa hari ini kau harus menebus semua kejahatanmu dengan selembar jiwamu? Namun dalam hatinya, Wiro bertanya-tanya akan tegakah dia membunuh seorang Dara paling cantik yang pernah ditemuinya ini. Di samping itu, dia merasa perlu untuk mengorek keterangan sebanyak-banyaknya dari perempuan ini. Dengar, aku ada satu pertanyaan. Mengapa kau melakukan semua kejahatan itu? Kau tidak layak bertanya ya. Kau hanya layak mampus detik ini juga. Begitu bentakannya lenyap, Dara baju biru itu langsung berkelebat. Tubuhnya lenyap dan tahu-tahu satu hantaman angin yang luar biasa keras yang menerpa pendekar 212 Wiro Sableng. Ketika terjadi perampasan surat Empu Tembikar di tambak ikan, Wiro sudah tahu jelas bahwa si perampas memiliki kecepatan gerak luar biasa, hingga tubuhnya sulit dilihat dengan jelas. Saat itu dia kembali berhadapan dengan manusia lihai tersebut. Ilmu meringankan tubuh Sang Dara jelas berada di atas tingkat kepandaiannya. Kalau Sang Dara juga memiliki ilmu silat dan kesaktian di atasnya, celakalah aku, pikir Wiro. Begitu angin datang menerpa, Wiro Sableng melompat ke atas. Jungkir balik lalu balas menghantam dengan tangan kanan, lepaskan pukulan, kunyuk melempar buah. Gumpalan angin dahsyat bergulung laksana batu besar menggelundung. Buar! Pukulan murid Sinto Gendeng hanya mengenai air telaga hingga muncrat belasan ombak ke atas.
Dikejap itu pula, dia melihat bayangan biru berkelebat dan satu sodokan siku menghantam perutnya. Meskipun dia bisa mengelak, namun tak urung, siku lawan masih menyerempet. Perutnya terasa seperti mau pecah. Selagi dia menahan sakit, satu jotosan menyusul melabrak dada kirinya. Tubuhnya terempas jauh dari atas batu besar masuk ke dalam telaga. Ternyata telaga itu hanya sedalam pinggang Wiro. Murid Sinto Gendang menahan sakit sambil menyumpah. Aduh, sakit. Benar-benar dah. Seumur hidup, baru sekali itu dia menghadapi lawan yang demikian hebat. Nggak dalam gebrakan pertama saja, dia sudah menerima 2 hantaman. Sadar kalau lawan tak mungkin diimbangin kecepatan gerakannya, maka dari dalam telaga, Wiro lepaskan pukulan-pukulan saktinya. Dia membuka serangan dengan pukulan topan lada samudra. Suara seperti angin puting beliung mendaru mengerikan. Api obor sepanjang tepi telaga berkelap-kelip. Air telaga seperti mendidih dan muncrat di sana-sini. Daun-daun pepohonan jatuh berguguran. Gadis baju biru yang berada di ujung batu besar merasakan tubuhnya seperti hendak digulung ombak besar. Dia melengking keras lalu menghantam dengan 2 tangannya. Ya! 2 larik sinar biru menggebu-gebu, memporak-porandakan serangan Wiro, membuat pendekar ini kaget setengah mati. Ternyata sang Dara memiliki pukulan sakti yang sanggup memusnahkan serangannya tadi. Celaka, gadis gila ini memiliki pukulan sakti luar biasa. Apakah aku harus mampus di tangannya? Gila. Untuk pendekar kapak maut naga geni 212. Kalau tadi dia mengandalkan setengah bagian saja dari tenaga dalamnya, maka kini dia mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya. Kedua tangannya sepanjang ingatin Wiro, baru sekali itu dia mengerahkan seluruh tenaga dalam untuk menghadapi lawan. Sesaat sebelum 2 larik sinar biru menghantam dada dan kepalanya, Wiro Sableng pukulkan kedua tangannya. Dengan suara menderu-deru susul menyusul, gadis baju biru tersentak kaget ketika melihat sinar pukulannya tertahan saja. Karena sedetik kemudian, deru angin yang tidak berhenti itu menggulung balik 2 larik sinar pukulannya, menyeretnya ke belakang lalu mengempaskannya ke arah diri sendiri. Sang Dara berteriak keras. Tubuhnya mencelat udara. Gerakannya hampir tak terlihat, tapi suaranya jelas terdengar membuat Wiro mengetahui di mana lawan berada. Maka pukulan sakti Brahma dinding angin berhembus tindih menindih yang tadi dilepaskannya kembali kini dihantamkan ke atas ke arah lawan. Dengan cerdik si baju biru layangkan tubuhnya ke kiri. Menyeka lawan hendak larikan diri, Wiro berseru. Pengecut, jangan kabur. Barat, aku tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum nyawamu lepas meninggalkan tubuh, teriak sang Dara. Lalu dalam satu gerakan aneh, laksana seekor burung pemakan mayat, tubuhnya menyambar ke bawah. Tangan kanan menusuk ke arah mata, tangan kiri mencari sasaran di tenggorokan Wiro. Murid Sinto Gendang yang menahan kekuatan tenaga dalam penuh melompat keluar dari air. Sambut serangan lawan dengan memukulkan kedua lengannya. 2 pasang tangan beradu. Wiro kembali terhempas ke dalam telaga, hampir terjengkang ke dalam air. Sekujur tubuhnya terasa panas. Di lain pihak, dilihatnya Dara berpakaian biru terpental satu tombak sambil keluarkan suara menjerit, tapi cepat jatuhkan diri atas batu besar. Dari gerakannya menjatuhkan diri, Wiro dapat memastikan gadis ini menderita cedera yang tidak enteng. Maka dia segera memburu untuk membekuknya hidup-hidup. Tapi baru saja bergerak ke arah batu, 5 buah benda putih berkilat menyambar ke arahnya. Senjata rahasia, pengecut, teriak Wiro. Sang Dara keluarkan tertawa mengekeh. Selama ini, paling banyak dia hanya mengeluarkan 3 buah senjata rahasia seperti itu dalam menghadapi lawan tangguh, dan tak pernah satu pun lawan yang luput dari kematian. Kini 5 senjata rahasia berbentuk paku itu dilepaskan sekaligus.
masakan tidak akan dapat menghantam lawan barang satu pun. Namun hari itu, Sang Dara menyaksikan bahwa kehebatan senjata rahasianya tidak berdaya ketika Wiro tanpa tedeng aling-aling lepaskan pukulan sinar matahari dengan tangan kanannya. Terdengar suara menggelegar disertai kiblatan sinar menyilaukan. Air telaga menggejolak tinggi. Batu besar hitam di tengah sana hancur lebur. Sang Dara berseru tegang. Gawat, bisakah Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Negeri Geni 212 mengalahkan Dara baju biru itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.